Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat motivasi Islam, Anda tentu kenal dengan Abu Lahab. Setiap Muslim tentu akrab dengan nama ini. Dia terkenal bukan karena kebaikannya, melainkan karena kebenciannya yang sangat mendalam kepada junjungan kita Rasulullah dan ajaran yang dibawanya, Islam. Bahkan secara spesial Abu Lahab dan istrinya tercantum di dalam Al-Quran. Sejak permulaan Islam disebarkan di tanah suci Mekah, Allah mengabadikan di dalam surat Al-Lahab. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Suatu ketika Rasulullah pergi ke lembah Al-Bata dan menaiki bukitnya, kemudian berteriak, "Wahai manusia, datanglah kemari." Maka orang-orang Quraisy pun berkumpul di sekitar beliau. Kemudian beliau berkata, "Jika aku katakan kepada kalian semua, bahwa ada musuh yang akan menyerang kalian di waktu pagi dan petang, apakah kalian mempercayaiku?" "Ya," sahut mereka yang berkumpul. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Maka sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang dikirim kepada kalian semua sebelum datangnya azab yang sangat pedih." Salah seorang dari mereka, yaitu Abu Lahab, kemudian berkata, "Celakalah engkau Muhammad. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami semua di sini?" Kemudian Allah menurunkan surat Al-Lahab, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan dia benar-benar binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan keturunannya. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala atau neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal." Abu Lahab adalah salah seorang paman Rasulullah. Nama sebenarnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Nama panggilannya adalah Abu Utaibah. Dia dipanggil Abu Lahab karena wajahnya yang terang dan menyala-nyala. Ibnu Mas'ud berkata, suatu ketika Rasulullah mengajak orang-orang Quraisy kepada keimanan. Lalu Abu Lahab berkata, "Seandainya apa yang dikatakan keponakanku itu benar, maka aku akan melindungi diriku dari pedihnya azab pada hari kiamat nanti dengan hartaku dan anak-anakku." Padahal di dalam surat Al-Lahab Allah sudah menyebutkan yang artinya, tidaklah berguna hartanya dan keturunannya. Abu Lahab meninggal karena penyakit. Ia tidak ikut memerangi Nabi saat perang Badar karena sudah tua dan sakit. Sepulangnya orang-orang kafir dari perang Badar dengan membawa kekalahan, sakitnya bertambah parah, dan ia akhirnya meninggal dengan keadaan sakit yang mengerikan. Diriwayatkan bahwa orang-orang kafir, bahkan teman-teman dan keluarganya enggan mengurus jenazahnya karena keadaan sakitnya yang menjijikkan dan timbul bau busuk dari penyakitnya. Inilah akhir hidup seorang musuh Allah. Selama 3 hari sejak kematiannya, jasad Abu Lahab dibiarkan tergeletak tanpa ada yang bersedia menguburkan. Para warga tidak berani mendekati jasadnya. Akhirnya karena bau busuk yang kian menjadi, maka digali juga sebuah lubang kubur bagi Abu Lahab. Bangkai Abu Lahab didorong-dorong dengan sebilah kayu sampai masuk lubang. Tidak hanya itu, prosesi penguburan pun berlangsung secara mengenaskan. Dari jauh warga melempari kuburan Abu Lahab dengan batu hingga mereka yakin betul jasadnya telah tertutup rapat. Ya, sebuah tragedi kematian yang lebih hina dari kematian seekor ayam sekalipun. Sedangkan istrinya Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil yang artinya wanita yang cantik, tapi julukan ini tidak sesuai dengan perilakunya. Ia sejalan dengan suaminya dalam hal memusuhi Nabi. Ia lebih tepat dinamai wanita yang jelek karena perilakunya yang sangat jelek. Seringkali pada malam hari ia memanggul kayu yang berduri untuk diletakkan di jalan-jalan yang biasa dilalui Nabi. Sehingga bila Nabi lewat pada malam hari atau subuh, Nabi akan menginjak kayu yang berduri itu sehingga Nabi terluka. Ummu Jamil senang kalau Nabi terluka karena menginjak kayu berduri. Ummu Jamil juga suka mengadu domba dan memfitnah supaya orang-orang Makkah membenci Nabi. Karena hal ini, ia dijuluki pembawa kayu bakar. Karena ia suka membakar emosi, mengadu domba, dan menimbulkan kebencian orang-orang Makkah pada Islam. Saat surat Al-Lahab diturunkan, Ummu Jamil marah karena merasa terhina. Ia mendatangi Abu Bakar dan menanyakan di manakah Muhammad. Ummu Jamil marah di depan Abu Bakar sambil membawa batu dan mengancam akan melakukan berbagai hal buruk pada Muhammad. Ummu Jamil menanyakan di manakah Muhammad. Padahal saat itu Nabi sedang duduk tepat di samping Abu Bakar.
Ummu Jamil tidak dapat melihat Nabi karena penglihatannya ditutup oleh Allah sehingga ia hanya melihat Abu Bakar. Padahal Nabi sedang duduk di samping Abu Bakar. Abu Bakar heran kenapa Ummu Jamil menanyakan di mana Nabi, padahal berada di sampingnya. Maka Abu Bakar bertanya apakah Ummu Jamil hanya melihat Abu Bakar dan tidak melihat orang lain di sampingnya. Ummu Jamil bertambah marah karena merasa diolok-olok oleh Abu Bakar seraya menjawab, "Apakah engkau bermaksud menghinaku? Aku tidak melihat siapa-siapa selain kau." Inilah salah satu mukjizat Nabi. Mudah sekali bagi Allah melakukan hal ini. Saat Ummu Jamil membawa kayu, ia mengikatnya dan melilitkan sebagian talinya pada lehernya. Inilah kebiasaan yang dilakukannya saat membawa kayu berduri untuk mencelakai Nabi. Perilaku buruk inilah yang akhirnya membawanya menemui ajalnya. Ummu Jamil meninggal karena tercekik tali yang digunakannya untuk membawa kayu. Kelak di akhirat, ia akan disiksa juga dengan tali. Dinyatakan oleh Allah bahwa di neraka, leher Ummu Jamil diikat dengan tali dari api neraka Jahanam. Hal di atas diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Lahab, salah satu surat pendek dalam Al-Quran. Surat ini menunjukkan mukjizat Al-Quran, karena dengan tepat memprediksi hal-hal yang belum terjadi saat surat ini diturunkan. Telah dinyatakan bahwa Abu Lahab dan istrinya termasuk seorang yang celaka. Maka memang sampai akhir hayatnya, mereka tidak pernah beriman kepada Allah dan Rasulullah, meskipun Rasul selalu mengajak mereka untuk beriman. Sahabat motivasi Islam, itulah kisah Abu Lahab dan istrinya yang ditakdirkan masuk neraka. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan pelajaran bagi kita semua. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.